Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di channelnya Mimin. Mudah-mudahan permisa pada sore hari ini masih diberikan rahmat kesehatan, keselamatan, sehingga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Baiklah, kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengatasi buah dan bunga pare agar supaya tidak rontok. Tapi sebelum lanjut pemirsa, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Mudah-mudahan channel Mimin bisa berkembang, bisa ketemu untuk video-video selanjutnya. Baiklah pemirsa, langsung aja. Yang pertama, untuk mengatasi agar supaya tanaman pare kita ini enggak rontok pemirsa, saya selalu menggunakan yang pertama itu kalsium pemirsa. Itu di rolling dengan MKP pemirsa. Di sini telah kami siapkan MKP-nya pemirsa. Langsung aja pemirsa ya. Saya menggunakan pertama kita masukkan dulu MKP kalsium di sini. Kalsium yang kami gunakan kalsium higros pemirsa. Terserah nanti pemirsa bisa memilih, bisa CNG, bisa apapun menurut pemirsa yang lebih baik. Tapi menurut saya higros juga baik. Tidak mempromosikan pemirsa, tapi ini higros. Saya pakai kalsium higros. Takaran untuk kalsium higros di sini saya menggunakan 2 sendok pemirsa. Nah, 2 sendok merunjung bisa kita tambah sedikit juga pemirsa ini ya, tambah. Yang kedua kita gunakan MKP pemirsa. Ini MKP Pak Tani. Saya gunakan selalu MKP Pak Tani. Ini juga 2 sendok pemirsa. Nah, saya gunakan 2 sendok. Dan selanjutnya di sini untuk mengatasi kutu kebul, trip daun dan sebagainya, saya juga menggunakan senator ini pemirsa. Senator dari Biotis nih pemirsa, senator. Ini saya menggunakan karena sifatnya hanya untuk mencegah pemirsa, bukan untuk mengobati. Jadi kami menggunakan ini takaran sesuai dari pabrik ini hanya 0,5 sampai 1 mili. Kita gunakan 1 mili pemirsa, nggak apa-apa lah ini. Jadi kita menggunakan 15 mili karena ukuran tangki kita 15 liter. Nah, cuma 1 tutup pemirsa. Dan kami tambahkan lagi pemirsa ini untuk ulat, karena kita hari ini penyepraiannya waktu sore hari menjelang malam. Ulat itu akan keluar bila malam pemirsa. Jadi saya menggunakan mortir. Ini mortir pemirsa untuk ulat kupu-kupu. Langsung aja kita hanya menggunakan 1 tutup sama sekali 1 tutup juga. Ini kebetulan hampir habis pemirsa. Nah, 1 tutup penuh ini 15 mili pemirsa. Cukup 1 tutup. Dan selanjutnya kita nggak lupa pakai perekat pemirsa. Perekat kita bisa gunakan karena ini nggak musim hujan, cukup 1 tutup aja. Baiklah, langsung aja kita aduk pemirsa sampai rata. Sebenarnya sebaik kunci utama dalam tanaman pare ini agar tidak rontok itu pemirsa, tidak hanya tergantung dari kalsium dan MKP, tetapi menurut saya pemirsa itu tergantung dari pupuk dasar. Karena pupuk dasar itu sangat diutamakan bagi tanaman, itu menurut saya pemirsa. Karena kalau pupuk dasarnya seimbang, otomatis kalsium dan MKP itu hanya sebagai pelengkap. Itu menurut saya pemirsa. Jadi yang paling utama itu pupuk dasarnya. Jadi kita harus menggunakan yang utama itu ada N, ada P, ada K. Bisa nanti kita perbanyak untuk nggak rontok banyak, juga pakai pupuk TSP juga lebih bagus, ditambah NPK juga lebih bagus dan lainnya. Baiklah pemirsa, jadi untuk ukuran 15 liter tadi ya, setelah kita aduk rata, kebetulan tangki tadi sudah saya isi, jadi tinggal nambah sedikit pemirsa ini ya. Baiklah pemirsa, oke langsung saja kita spray pada sore hari ini. Penyepraian itu sebaiknya dilakukan pagi
bagus dan sore hari, dan pada waktu pelakuan ini kita melakukannya dengan cara dari atas ke bawah pemirsa. Nah, dari atas ke bawah pemirsa seperti ini. Ini juga buahnya juga sudah mulai nampak pemirsa. Kebetulan juga pada sore hari ini anginnya juga tenang, jadi kita lebih nyaman pemirsa waktu mengaplikasi dan cara menyepray. Nah, ini sebagai contoh pemirsa, kalau kita kemarin menggunakan kalsium ditambah MKP, ini banyak yang jadi bunganya pemirsa. Satu batang 1, 2, 3, 4, 5, bahkan semuanya bisa jadi pemirsa. Ini kan sebagai bukti bahwa kita tuh telah membuktikan bahwa dengan menggunakan MKP dan kalsium memang mencegah kerontokan. Itu sebagai pelengkap pemirsa. Yang utama itu tadi, menurut saya harus menggunakan pupuk yang seimbang. Baiklah pemirsa, kita lakukan penyepraian. Karena cuacanya juga bagus, jadi nyantai. Kita nggak perlu buru-buru agar supaya hasilnya itu akan lebih baik pemirsa. Nah, ini calon-calon buah bunganya juga sudah mulai nampak pemirsa. Kalau bahasa Jawanya ya mulai kemeriak lah. Mungkin ini 1 minggu sudah mulai bisa untuk dipetik pemirsa. Dan tanaman saya ini berumur sekitar baru sebulan setengah pemirsa. Jadi bisa 45 hari pemirsa. Jadi ini juga baru mulai merambat, baru mulai. Nanti ini akan bisa tertutup rapat seperti biasa pemirsa. Nah, ini sebagai contoh pemirsa. Ini juga termasuk banyak yang jadi dari satu tangkai ini pemirsa. Ini kan satu tangkai, 1, 2, 3, 4 ya. Ini bisa semuanya bisa jadi. Alhamdulillah saat ini itu tidak ada yang rontok pemirsa atau bunga-bunga yang gagal, karena kan ada seperti ini yang kuning misalnya, itu bisa menjadi kegagalan. Nah, ini bukti pemirsa kan. Nah, ini buahnya mulai nampak, ini mulai kelihatan. Oke, kita lanjutkan. Tanaman pare ini pemirsa luasnya hanya 1/4 bau. Mungkin kalau 1/4 hektarnya masih kurang sedikit. Dengan jumlah total tanaman itu 550 batang pemirsa. Kami menggunakan merek Hokian. Kemarin Hokian kita tanam ini. Karena bulan-bulan ke belakang kemarin memang sempat anjlok harga pare di sini. Mudah-mudahan untuk kali ini mulai merangkak harga pare di tempat kami. Ini sudah mulai 3.000 dari petani. Mudah-mudahan untuk besok dan selanjutnya akan meningkat harga-harga pare. Jadi kami sebagai petani itu akan merasakan senang bila mana harga itu mulai meningkat. Mungkin tidak hanya pare saja, mungkin dari tanaman hortikultura yang lain. Beginilah pemirsa, mungkin inilah cara atau tutorial sedikit berbagi ilmu kepada pemirsa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi sebelum saya akhiri pada video kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Mudah-mudahan akan bisa ketemu di channelnya Lim Mimin untuk berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.